Salam semoga tercurah kepada beliau. Jangan lupa untuk subscribe di channel Cantika Story. Pernahkah kita bertanya mengapa ujian seolah datang bertubi? Inilah kisah Yuni, gadis sederhana yang berangkat dengan harapan dan air mata. Pagi itu Yuni menata rak kecil di toko aksesoris bayi. Pita rambut mungil, sarung tangan rajut, gantungan dot warna pastel, semua ia luruskan satu persatu. Ia menguasai tiap sudut toko seperti menghafal napas sendiri. Sapaannya ramah, senyumnya hangat, tetapi di balik itu ada kegelisahan yang terus mengetuk. Gajinya cukup untuk bayar listrik, untuk beras yang dihemat, untuk ongkos sekolah adiknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun tidak cukup untuk menabung. Tidak cukup untuk masa depan. Sejak lulus sekolah, hidup Yuni berubah. Ayah dan ibu bercerai. Rumah menjadi sepi oleh pertengkaran yang sudah lewat, tetapi sunyi yang tersisa lebih tajam dari kata. Yuni tinggal bersama ibu dan adiknya. Ia belajar cepat menjadi dewasa. Ia belajar menutup pintu hati dari keluh kesah. Ia belajar bahwa tidak ada yang bisa diharapkan selain kerja keras dan doa yang tidak putus. Pemilik toko tempat Yuni bekerja adalah seorang lelaki paruh baya yang semua orang panggil Pak Hadi. Cara bicaranya tenang, langkahnya pelan, pandangannya hangat. Ia sudah menganggap Yuni seperti adiknya sendiri. Seringkali saat toko sepi, mereka duduk di belakang, menyeruput teh hangat, membahas hal remeh yang bisa membuat siang terasa ringan. Hingga pada suatu sore, Yuni memberanikan diri bicara. "Pak, saya ingin mencoba peruntungan ke Arab. Saya ingin menabung. Saya ingin masa depan yang lebih terang." Suara Yuni bergetar, namun matanya teguh. Pak Hadi menatap lama. Ia tahu tekad seperti itu tidak tumbuh dalam semalam. Ia bertanya apakah Yuni sudah punya biaya. Yuni menggeleng pelan. Kemudian hening turun di antara dua cangkir teh yang mulai dingin. "Tolong pinjami saya, Pak. Insya Allah saya akan mencicil dari gaji, sekeras apapun." Mata Yuni berkaca. Dalam benaknya tergambar wajah ibu yang mulai tampak letih, adik yang butuh ongkos les, dan lembar mimpi yang belum berani ia tulis karena takut kecewa. Pak Hadi menarik napas panjang. "Baik Yuni. Aku bantu. Bukan karena kasihan, tapi karena aku percaya kamu akan menjaga amanah." Kata-kata itu membuat dada Yuni menghangat seperti fajar yang pelan menaikkan cahaya. Beberapa minggu kemudian, koper kecil Yuni siap. Pakaiannya tidak banyak. Ia titip salam pada tetangga, memeluk ibu erat, membelai kepala adiknya yang berusaha menahan tangis. Di pelataran terminal, angin pagi seperti membawa bisik doa yang tak terdengar. Yuni memeluk Pak Hadi. "Terima kasih. Saya tidak akan lupa kebaikan ini. Mohon doanya." Pak Hadi mengangguk. "Jaga diri baik-baik. Ingat, kehormatan lebih berharga dari emas. Jangan takut minta tolong jika terdesak. Doa selalu menyertaimu." Kalimat sederhana itu menjadi bekal yang lebih ringan daripada uang, namun lebih kuat menahan rasa rindu. Pesawat mendarat di negeri yang asing bagi lidah Yuni. Udara kering menyambut, langit biru pekat, gedung menjulang seperti barisan doa yang mengarah ke satu titik. Di bandara, Yuni berusaha memahami papan petunjuk. Ia menggenggam paspor, dompet kecil, dan secari kertas berisi alamat tempat ia harus melapor. Langkahnya ragu, tapi ia menolak untuk kembali. Ia keluar menuju kota, menyusuri trotoar yang tertata, menatap kendaraan yang lalu lalang, mencoba menenangkan degup yang berlari. Di sebuah persimpangan ramai, tubuh Yuni tersenggol. Ia menoleh. Gerak cepat, tangan ringan yang bukan miliknya, dan dalam hitungan detik dompet serta ponselnya lenyap. Dunia berhenti. Suara klakson menjauh seperti gema yang putus. Yuni meraba tas. Kosong. Lututnya lemas. Paspor masih di saku dalam, tetapi uang dan nomor kontak agen hilang entah kemana. Ia bersandar di tiang lampu. Pandangannya buram. "Masya Allah. Apa yang harus kulakukan?" Yuni mencoba menenangkan napas. Ia berjalan tanpa arah. Matahari menanjak. Keringat tipis di pelipis. Kaki menapak seperti memikul batu. Di benaknya muncul rupa ibu dan adik. Ia tidak boleh jatuh di sini. Ia tidak boleh kalah pada awal. Ia duduk di bangku taman kota, menunduk, kedua tangan bergetar.
Air mata jatuh diam-diam. Orang lalu lalang tanpa sempat memisahkan simpati dari kesibukan. Di negeri baru ini, sepi menjadi suara paling keras. Sebuah bayangan berhenti di depan Yuni. Sepatu kulit mengilap. Wangi parfum halus yang tidak menusuk. Suara lelaki muda menyapa pelan. "Kamu baik-baik saja." Bahasa Arabnya jelas, namun ia menurunkan tempo, seolah berusaha merangkum jarak. Yuni mendongak. Lelaki itu bertubuh tegap, wajahnya teduh, mata coklat gelap dengan tatapan yang tidak menghakimi. Namanya Azam. Di kota ini namanya dikenal. Kaya, dermawan, tetapi sorot matanya menyimpan kisah duka yang tidak pernah ia jadikan berita. Istrinya meninggal setelah melahirkan putra pertama. Sejak itu rumah besar yang ia tempati terasa seperti aula kosong yang menunggu suara bayi untuk mengisi hari. Azam duduk di ujung bangku, tidak terlalu dekat, memberi ruang yang membuat Yuni merasa dihargai. Ia bertanya perlahan. "Dari mana? Mengapa sendirian? Mengapa menangis?" Yuni mengumpulkan kata yang tercerai-berai. Ia menceritakan sejujur mungkin. Pekerja toko aksesoris bayi. Keluarga sederhana. Berangkat ke Arab untuk menabung. Dompet dan ponsel dicopet. Alamat hilang. Ia tidak minta belas kasihan, ia hanya butuh satu petunjuk untuk berdiri lagi. Dia melingkup sebentar. Azam memandang Yuni seperti menimbang sesuatu yang lebih berat dari sekadar keputusan spontan. Ada rasa iba, tetapi juga rasa percaya yang tumbuh dari cara Yuni bercerita. Tanpa menyombongkan diri, tanpa dramatisasi, hanya kejujuran yang membuat orang ingin menolong. Azam kemudian berkata, "Jika kamu mau, ada pekerjaan di rumahku. Aku butuh pengasuh untuk bayiku. Upah layak. Tempat tinggal aman. Kamu bisa menata ulang rencana yang sempat jatuh. Keputusan tetap di tanganmu." Yuni menatap kedua tangannya yang masih bergetar. Kata-kata itu seperti pintu yang tiba-tiba terbuka di lorong gelap. Namun ia masih takut. Ia mencoba membaca mata di hadapannya. Tidak ada kilau yang mencurigakan. Hanya tatapan orang yang juga pernah kehilangan. "Insya Allah, aku akan bekerja sungguh-sungguh." Suara Yuni lirih, tetapi mantap. Azam mengangguk. "Baik. Ayo pulang. Kita mulai dari makan siang yang tenang. Lalu kamu bisa beristirahat." Mobil melaju meninggalkan taman. Kota yang tadi terasa seperti labirin kini menghampar seperti peta yang mungkin bisa dipelajari. Yuni memandangi jendela, memungut lagi kepingan tenang yang sempat tercecer. Di ujung perjalanan, sebuah rumah besar berdiri rapi. Pintu gerbang terbuka. Seorang perempuan tua menunggu di ambang. Wajahnya bersih, kerudungnya sederhana. Begitu melihat Azam turun bersama seorang gadis asing, alisnya naik. "Siapa gadis ini?" Azam menoleh pada Yuni dengan senyum yang menenangkan. "Mari masuk. Ceritakan yang perlu diceritakan." Di ambang pintu itu, Yuni menarik napas panjang. Langkah kecilnya melewati batas antara takut dan berani. Di balik pintu, harapan menunggu untuk diuji. Di depan tatap mata seorang ibu, kebenaran akan menjadi satu-satunya perkenalan yang pantas. Tatapan Ibu Azam tajam, seolah menyelidik setiap inci tubuh Yuni. Bagi seorang ibu, apalagi yang menjaga nama besar keluarga, tentu kehadiran gadis asing di depan pintu rumah bukan perkara sepele. "Siapa dia, Azam?" tanya ibunya dengan nada yang hati-hati, namun jelas berisi pertanyaan dalam. Azam menghela napas sebentar. "Ibu, ini Yuni. Dia dari Indonesia. Barusan aku menemukannya di taman kota dalam keadaan kehilangan segalanya. Dia baru datang ke Arab, dan aku pikir Allah yang mempertemukan kami. Yuni membutuhkan pertolongan. Dan kebetulan aku juga membutuhkan seseorang untuk merawat bayi kecil kita." Ibu Azam menatap Yuni dalam-dalam, seakan mencoba membaca isi hatinya. Yuni menunduk sopan, menahan degup yang terasa kencang. "Assalamualaikum Bu, saya Yuni. Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Tolong beri saya kesempatan." Suaranya lirih, namun penuh ketulusan. Wajah Ibu Azam perlahan melembut. Ia bukan perempuan keras hati. Kepergian menantunya dulu membuat hatinya juga rapuh, dan kini rumah besar ini memang terlalu sunyi. Dengan helaan napas panjang, ia mengangguk kecil.
Baiklah. Kalau Azam percaya, ibu juga akan menerima. Tapi ingat, Yuni, bayi itu amanah. Jangan sampai ada yang lalai. Air mata hampir jatuh dari sudut mata Yuni. Insya Allah, Bu. Saya akan jaga dengan sepenuh hati. Hari-hari berikutnya menjadi awal perjalanan baru bagi Yuni. Ia diperkenalkan pada bayi mungil yang baru berusia beberapa bulan. Wajah bayi itu putih bersih, matanya bening, dan tangisannya nyaring memecah keheningan rumah. Saat Yuni menggendongnya untuk pertama kali, entah mengapa bayi itu langsung terdiam, bahkan matanya seakan menatap lekat wajah asing yang penuh kasih. Lihat, Bu, dia langsung tenang di pelukan Yuni, kata Azam dengan senyum samar yang jarang muncul belakangan ini. Ibu Azam ikut memperhatikan. Hatinya hangat melihat cucunya tersenyum kecil. Mungkin Allah memang mengirimkan gadis ini untuk kita. Sejak hari itu, rutinitas Yuni berubah. Dari bangun pagi menyiapkan susu, menimang bayi hingga larut malam, hingga membersihkan kamar kecil sang buah hati. Tangannya lelah, matanya sering berkabut karena kurang tidur, tapi hatinya terasa penuh. Seakan setiap senyum kecil bayi itu menambal luka yang dulu pernah menganga. Namun bukan berarti tanpa tantangan. Yuni sering merasakan rindu yang menggigit. Di sela-sela ia menidurkan bayi, pikirannya melayang ke kampung halaman. Bayangan wajah ibu dan adiknya datang silih berganti. Ia sering berdoa diam-diam setelah sholat malam, memohon agar Allah menjaga mereka, memberi kesehatan, serta kekuatan untuk dirinya agar bisa menunaikan niat menabung. Azam, di sisi lain, mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana Yuni dengan sabar menenangkan bayi saat menangis. Bagaimana ia dengan ikhlas membersihkan rumah tanpa pernah diminta. Bagaimana raut lelah di wajahnya selalu ditutupi senyum setiap kali berpapasan. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang berbeda dari wanita kebanyakan. Pada suatu sore, saat matahari meredup dan angin gurun berhembus pelan, Azam melihat Yuni sedang duduk di teras sambil menidurkan bayinya. Cahaya jingga sore memantul di wajah Yuni, membuatnya terlihat begitu tenang. Sesaat Azam terdiam, lalu ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, mengapa hati ini mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya?" Namun sebelum rasa itu sempat diungkapkan, takdir justru menyiapkan ujian besar. Malam itu, telepon dari kampung halaman mengguncang dunia Yuni. Suara terbata seorang tetangga memberi kabar pahit, rumah di kampung tertimbun longsor. Ibu dan adiknya tidak selamat. Ponsel di tangan Yuni nyaris jatuh. Tubuhnya gemetar, air mata jatuh deras tanpa bisa dibendung. Ia menjerit lirih, "Ibu, adik," hingga tubuhnya limbung. Azam yang mendengar tangis itu segera menghampiri, mencoba menenangkan, meski ia tahu luka sebesar itu tak ada kata yang cukup untuk menambalnya. "Yuni, sabarlah. Insya Allah, mereka husnul khotimah. Kamu tidak sendirian di sini. Kamu punya kami," ucap Azam sambil menggenggam bahu Yuni. Namun justru di titik paling rapuh itulah, benih hubungan mereka semakin dalam. Yuni merasa dunia merenggut keluarganya, tapi Allah menghadirkan keluarga baru yang tak terduga. Sementara Azam, tanpa sadar hatinya mulai yakin, gadis sederhana ini mungkin jawaban atas doa-doa sepi yang selama ini ia panjatkan. Malam itu, langit Arab terasa berbeda. Bintang bertaburan, seolah menyaksikan awal dari takdir yang pelan-pelan mulai tersingkap. Hari-hari setelah kabar duka itu berjalan berat bagi Yuni. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tubuhnya lemah karena terlalu sering menangis. Ia duduk lama di pojok kamar, memeluk sehelai baju lama yang ia bawa dari rumah, berharap bisa merasakan kembali hangatnya pelukan ibu dan adiknya. Azam beberapa kali mencoba menenangkan. Ia menawarkan bantuan untuk memulangkan Yuni ke Indonesia agar bisa melihat makam keluarganya. Namun saat kabar itu sampai ke telinga keluarga besar Yuni, penolakan datang tak terduga. Telepon dari salah seorang kerabat membuat hati Yuni kembali terluka. "Tidak perlu pulang, Yuni. Kami tidak membutuhkanmu di sini. Sejak dulu keluarga kita sudah tidak dianggap, jangan menambah beban lagi." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dada. Yuni menggenggam erat ponsel, tubuhnya gemetar. Ia menahan tangis, tapi akhirnya air matanya jatuh juga. "Kenapa, ya Allah, bahkan di saat seperti ini aku tetap ditolak,"
bisiknya lirih. Ibu Azam yang mendengar cerita itu ikut menangis haru. Ia meraih Yuni, memeluknya erat. Nak, mulai sekarang anggap kami keluargamu. Kau tidak sendirian. Aku tahu rasanya kehilangan, aku tahu rasanya dikhianati keadaan. Tapi jangan pernah merasa tidak berharga. Allah selalu punya rencana yang indah. Kata-kata itu sedikit demi sedikit mengobati hati Yuni. Meski luka tetap ada, ia merasa lebih kuat karena ada orang yang tulus merangkulnya. Sementara itu, Azam mulai menyadari sesuatu. Sejak awal pertemuan, ia memang sudah melihat keteguhan hati Yuni. Tapi setelah melihat kesabaran dan keikhlasannya menghadapi musibah, rasa itu tumbuh menjadi kekaguman yang lebih dalam. Malam-malamnya kembali terisi dengan doa yang berbeda. Ia mulai memohon agar Allah menunjuki jalan, apakah gadis sederhana ini memang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari hidupnya. Pada suatu sore, ketika Yuni sedang menidurkan bayi Azam di ruang keluarga, Azam duduk di seberang menatap hening. Bayi itu tertidur pulas dalam dekapan Yuni, wajah mungilnya damai, dan tangan kecilnya menggenggam jari Yuni seolah tidak mau lepas. Pemandangan itu membuat dada Azam bergemuruh. Ia berbisik dalam hati, seandainya Allah mengizinkan, aku ingin melihat pemandangan ini setiap hari. Aku ingin Yuni menjadi ibu bagi anakku, dan mungkin juga untuk hatiku yang sepi. Tapi Azam tahu, keputusan sebesar itu tidak bisa ia ambil sendiri. Malam itu ia memberanikan diri bicara kepada ibunya. Ibu, aku ingin meminta restu. Aku berniat menikahi Yuni. Ibu Azam terdiam cukup lama. Ia menatap anaknya dengan penuh arti. Azam, kau tahu siapa dia? Ia gadis sederhana dari negeri jauh. Banyak orang mungkin tidak akan setuju, bahkan keluarga besar kita bisa menolak. Apa kau siap dengan semua itu? Azam mengangguk mantap. Aku sudah kehilangan sekali dalam hidupku, Bu. Aku tidak ingin mengabaikan kesempatan yang Allah berikan lagi. Yuni bukan sekadar pengasuh. Ia wanita yang kuat, penuh kasih, dan tulus. Aku yakin dia bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Air mata jatuh di pipi Ibu Azam. Ia menggenggam tangan anaknya. Kalau itu memang jalanmu, Nak, Ibu akan merestui. Restu itu bagaikan cahaya yang menembus gelap. Namun mereka tahu, jalan ke depan masih penuh ujian. Apalagi ketika kabar itu terdengar ke telinga kerabat dan lingkungan sekitar, reaksi tak terduga pun mulai bermunculan. Di balik tembok rumah yang megah, bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Ada yang mempertanyakan, ada yang mencibir, dan ada pula yang iri. Yuni, gadis asing yang dulu datang dengan tangis, kini akan masuk ke keluarga terhormat? Kabar rencana Azam untuk menikahi Yuni menyebar lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Bukan hanya di telinga keluarga besar, tetapi juga di kalangan tetangga yang mengenal Azam sebagai lelaki terpandang, kaya, dan disegani. Azam mau menikahi pembantu? Gadis asing yang tidak jelas asal-usulnya? Bisik sebagian orang di majelis keluarga. Bagaimana mungkin cucu keluarga terpandang Arab dinikahkan dengan wanita kampung dari Indonesia? Celetuk yang lain dengan nada merendahkan. Yuni mendengar bisikan itu dari balik pintu kamar. Dadanya terasa sesak. Ia tidak marah, tidak juga membalas. Ia hanya duduk di tepi ranjang sambil menunduk, tangannya meremas kain baju. Air matanya jatuh diam-diam. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jika memang jalan ini yang Engkau tetapkan, kuatkanlah aku. Jika tidak, jauhkanlah aku dengan cara terbaik." Sementara itu, Azam tetap teguh. Ia datang ke majelis keluarga, menatap satu persatu saudara-saudaranya yang berusaha menentang. Aku tidak butuh wanita bangsawan untuk menemaniku, aku butuh wanita yang bisa tulus mencintai, merawat anakku, dan menenangkan hatiku. Dan itu aku temukan pada Yuni. Kalimat itu membuat ruangan terdiam. Beberapa wajah berubah merah, sebagian lain menggelengkan kepala. Namun ketegasan Azam membuat banyak yang enggan melanjutkan perdebatan. Di rumah, Yuni sempat meminta kepada Azam untuk membatalkan niatnya. "Tuan, saya tidak pantas. Saya hanya gadis miskin dari kampung, semua orang mencibir. Lebih baik saya pergi, daripada Tuan mendapat aib karena saya." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Azam menatap Yuni dengan sorot mata yang tegas namun penuh kelembutan.
Jangan pernah berkata seperti itu lagi, Yuni. Bagiku, kamu bukan aib. Kamu adalah rahmat yang Allah hadirkan setelah kehilangan. Kamu sudah mengisi kosong di rumah ini, di hati anakku, dan juga di hatiku. Jika aku kehilanganmu, itulah aib terbesar bagiku. Kata-kata itu membuat Yuni tak mampu lagi menahan air mata. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa seseorang bisa melihat dirinya bukan dari latar belakang, tapi dari ketulusan. Ibu Azam yang menyaksikan percakapan itu dari jauh ikut meneteskan air mata. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, Engkau memang maha membolak-balikan hati manusia. Engkau datangkan Yuni yang sederhana untuk mengisi kekosongan yang tidak bisa diisi oleh harta ataupun kedudukan." Hari-hari berikutnya tetap penuh dengan bisikan dan pandangan miring, tetapi Yuni memilih untuk tidak menggubris. Ia tetap menjalani rutinitasnya, menidurkan bayi, menyiapkan susu, membersihkan rumah, dan menemani Ibu Azam bercengkerama di sore hari. Justru di balik ketulusan itu, perlahan-lahan keluarga besar mulai luluh. Mereka melihat sendiri bagaimana Yuni merawat cucu dan anak Azam dengan penuh kasih. Namun, di balik kerelaan hati yang mulai tumbuh, ada satu paman Azam yang masih keras kepala. Ia merasa pernikahan ini akan menurunkan kehormatan keluarga. Kalau Azam tetap menikah dengan gadis itu, aku tidak akan pernah mengakui pernikahan ini. Katanya lantang di hadapan seluruh keluarga. Ujian pun semakin nyata. Antara restu ibu yang tulus, cinta Azam yang kuat, dan penolakan sebagian kerabat, jalan menuju pernikahan terasa seperti meniti jembatan rapuh di atas jurang yang dalam. Tetapi justru di titik inilah Yuni mulai menemukan keberaniannya. Bukan lagi gadis pemalu yang hanya menunduk, ia mulai belajar menatap ke depan dengan tegak. Dalam hatinya ia berkata, "Aku datang ke negeri ini dengan tangan kosong, aku kehilangan ibu dan adik, aku ditolak keluargaku sendiri. Jika Allah masih mengizinkan aku berdiri sampai hari ini, berarti ada alasan besar di balik semua itu. Aku tidak akan menyerah." Hari-hari berikutnya menjadi tegang. Azam tetap pada pendiriannya, sementara paman tertuanya terus melontarkan penolakan. Suasana pertemuan keluarga yang biasanya hangat berubah kaku. Setiap kali nama Yuni disebut, ruangan seakan terbelah dua, sebagian mendukung diam-diam, sebagian lagi terang-terangan mencibir. "Azam, kau keturunan keluarga terhormat. Jangan nodai nama besar kita dengan menikahi pembantu asing." Suara pamannya meledak suatu malam saat jamuan keluarga. Azam menatap lurus, sorot matanya tajam. "Paman, kehormatan bukan ditentukan dari asal-usul atau harta. Kehormatan datang dari ketulusan hati, dari iman, dan dari cara kita memperlakukan orang lain. Dan Yuni, gadis sederhana itu, telah mengajarkan aku arti tulus yang sebenarnya." Ruangan mendadak hening. Tidak ada yang berani menimpali. Namun paman itu beranjak pergi dengan wajah marah, meninggalkan gema langkah keras di lantai marmer. Di rumah, Yuni mendengar semua cerita dari Azam dan ibunya. Wajahnya pucat, hatinya dilanda keraguan. Malam itu ia duduk di musola kecil rumah, memanjatkan doa dengan suara bergetar. "Ya Allah, jika memang aku tidak pantas, jauhkanlah aku dari mereka dengan cara terbaik. Tapi jika Engkau menuliskan takdir ini untukku, berilah aku kekuatan untuk bertahan. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidup. Jangan biarkan aku kehilangan harapan ini." Air matanya jatuh membasahi sajadah. Namun doa itu justru membuat hatinya sedikit lebih kuat. Ia merasa ada tangan lembut yang menegakkan punggungnya yang sempat rapuh. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa kecil mengubah segalanya. Bayi Azam tiba-tiba sakit panas tinggi di malam hari. Rumah mendadak panik. Dokter dipanggil, obat disiapkan, namun tangisan bayi tidak kunjung reda. Di saat semua kebingungan, Yuni duduk di samping ranjang, menggendong si kecil sambil bersholawat lirih. Tangisan itu perlahan mereda, tubuh bayi tenang dalam pelukan Yuni, dan matanya akhirnya terpejam dengan damai. Ibu Azam menangis haru melihat kejadian itu. "Anakku, lihatlah, hanya Yuni yang bisa menenangkan cucumu. Mungkin inilah tanda Allah, bahwa dia memang ditakdirkan untuk ada di sisi kita." Kabar tentang peristiwa itu ternyata sampai juga ke telinga keluarga besar.
Perlahan, satu persatu mulai luluh. Bahkan saudara yang tadinya mencibir mulai diam, menyadari bahwa gadis sederhana itu ternyata membawa ketenangan dalam rumah Azam. Namun Paman Azam tetap keras kepala. Hingga suatu hari, ia datang ke rumah besar itu, menatap Yuni dengan sorot tajam. Kau yang membuat keluarga ini terpecah. Kalau kau punya harga diri, pergilah. Yuni mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya ia berani menatap balik. Paman, saya datang ke negeri ini hanya untuk bekerja. Saya tidak pernah bermimpi menikah dengan Tuan Azam. Tapi Allah yang mempertemukan kami. Jika saya dianggap rendah karena miskin, biarlah. Saya rela menanggung hinaan, asalkan bayi kecil ini bisa tumbuh dengan kasih sayang dan Tuan Azam mendapat ketenangan. Saya tidak mencari kehormatan dunia, saya hanya mencari ridho Allah. Kata-kata itu membuat ruangan membisu. Bahkan paman yang keras kepala itu pun tak mampu membalas. Ia hanya terdiam, lalu beranjak pergi dengan langkah berat. Malam itu, Azam memandang Yuni dengan mata berkaca. Engkau jauh lebih kuat dari yang aku kira, Yuni. Aku semakin yakin engkau memang takdirku. Dan di titik itu, restu yang dulu dipertanyakan kini semakin kokoh. Ibu Azam mendukung sepenuh hati, keluarga besar mulai diam, dan Azam semakin mantap memperjuangkan cintanya. Hari-hari menjelang pernikahan semakin mendebarkan. Di rumah besar milik Azam, persiapan sederhana mulai dilakukan. Tidak ada pesta mewah seperti kebiasaan keluarga terpandang pada umumnya, karena Azam ingin semua berjalan hikmat dan penuh keberkahan. Namun, di balik itu, bisikan dari masyarakat sekitar terus berdengung. Benarkah Azam akan menikahi gadis miskin itu? Apa pantas seorang duda kaya memilih pengasuh bayinya sendiri? Kalimat-kalimat sinis seperti itu masih terdengar. Yuni mendengarnya setiap kali ia keluar rumah untuk membeli keperluan. Ia hanya menunduk, menahan perih di dada, lalu melangkah pulang sambil beristighfar. Suatu malam, Yuni berbicara pada Ibu Azam dengan suara lirih. Bu, saya takut. Bukan takut pada pernikahan ini, tapi takut Tuan Azam dipandang rendah karena saya. Ibu Azam tersenyum lembut, menggenggam tangan Yuni. Nak, jangan biarkan suara dunia meruntuhkan keyakinanmu. Kehormatan bukan ditentukan oleh manusia, tapi oleh Allah. Kalau Allah sudah menakdirkanmu bersama Azam, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Kata-kata itu menenangkan hati Yuni. Ia kembali menemukan kekuatan untuk melangkah. Sementara itu, Azam juga tidak tinggal diam. Ia mendatangi kerabat-kerabat terdekat, menyampaikan dengan penuh ketegasan bahwa pilihannya tidak bisa diganggu-gugat. Aku sudah kehilangan sekali dalam hidupku. Aku tidak ingin kehilangan lagi karena mengikuti omongan orang. Yuni adalah pilihan hatiku, dan aku yakin Allah meridhu jalan ini. Ketegasan itu membuat sebagian keluarga besar akhirnya benar-benar berhenti membicarakan. Bahkan ada beberapa sepupu yang diam-diam kagum pada keberanian Azam mempertahankan wanita yang ia cintai. Menjelang hari akad, suasana rumah dipenuhi aura haru. Yuni duduk di kamar, mengenakan gaun putih sederhana yang dipinjamkan seorang kerabat Ibu Azam. Gaun itu tidak berhias berlian, tidak berkilau, namun justru menambah ketulusan yang terpancar dari wajahnya. Ia menatap cermin berbisik lirih, "Ya Allah, inikah jalan yang kau pilihkan untukku? Dari seorang gadis miskin, kau angkat aku ke tempat yang tak pernah aku bayangkan. Jangan biarkan aku sombong. Jadikan aku istri yang sabar dan penuh kasih." Di ruang lain, Azam duduk bersila, mengenakan jubah putih. Wajahnya tenang, namun di dalam dadanya ada getaran bahagia yang sulit dijelaskan. Ia memejamkan mata, membayangkan istrinya yang dulu wafat, lalu membayangkan putranya yang kini akan mendapatkan ibu baru. Hatinya penuh syukur. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberi aku kesempatan untuk mencintai. Malam sebelum akad, hujan turun di kota itu. Sebuah fenomena yang jarang terjadi. Orang-orang mengatakan itu tanda berkah. Yuni berdiri di balik jendela, memandang titik-titik air yang menetes perlahan. Seakan hujan itu membawa doa dari tanah kelahirannya yang jauh. Doa dari almarhum ibu dan adiknya, yang kini mungkin tersenyum melihatnya dari sisi lain kehidupan. Esok hari, akad nikah akan digelar. Sebuah peristiwa yang akan menjadi titik balik hidup Yuni.
dari gadis sederhana yang datang ke negeri asing dengan air mata, kini berdiri sebagai calon istri pria terpandang dengan restu keluarga dan doa dari langit. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit biru bersih tanpa awan, seolah Allah sengaja membuka hari dengan cahaya yang tenang. Di halaman rumah besar Azam, tikar-tikar putih telah digelar. Kursi sederhana disusun rapi. Tidak ada pesta berlebihan, tidak ada hiasan megah, hanya bunga segar di sudut ruangan yang menebarkan harum alami. Yuni duduk di kamar bersama Ibu Azam. Wajahnya pucat, matanya berkaca, tangannya bergetar. Gaun putih sederhana melekat di tubuhnya, jilbab putih menutupi rambutnya. Ibu Azam membelai pundaknya lembut. "Nah, jangan takut. Hari ini Allah mengangkat derajatmu. Jangan dengarkan bisikan orang, dengarkan hatimu. Kamu bukan lagi seorang gadis asing, kamu sebentar lagi akan menjadi bagian dari keluarga ini." Air mata Yuni jatuh, bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia menatap Ibu Azam seperti menatap ibunya sendiri. "Terima kasih Bu, terima kasih sudah menerima saya." Di ruang tamu, Azam duduk tegak di depan penghulu dan saksi. Jubah putihnya rapi, wajahnya serius tapi damai. Bayi kecilnya digendong seorang kerabat, sesekali menangis lalu tenang kembali. Semua mata tertuju pada Azam. "Azam bin Khalid," suara penghulu bergema, "apakah engkau siap menerima Yuni binti Ahmad sebagai istrimu dengan mahar yang telah disepakati?" Azam menarik napas dalam. Dengan suara mantap, ia menjawab, "Aku terima nikahnya Yuni binti Ahmad dengan mahar yang disebut tunai, karena Allah Ta'ala." Suasana hening. Lalu saksi serentak berkata, "Sah." Tepuk tangan kecil terdengar, beberapa orang menitikkan air mata. Bayi Azam yang digendong tiba-tiba tersenyum kecil, seakan ikut merasakan kebahagiaan itu. Yuni dipanggil keluar. Ia berjalan pelan dengan kepala menunduk. Saat tangannya digenggam Azam di depan hadirin, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya tak terbendung. Ia berbisik pelan, hanya terdengar oleh Azam. "Apakah ini nyata, Tuan?" Azam tersenyum lembut, menatapnya penuh cinta. "Ini nyata, Yuni. Mulai hari ini kamu bukan lagi seorang diri. Kamu istriku, kamu ibu bagi anakku, dan kamu keluarga kami." Isak tangis pecah di ruangan itu. Ibu Azam menutup wajah dengan kerudung, berulang kali mengucap syukur. Para kerabat yang dulu menolak pun tak kuasa menahan haru. Bahkan paman yang paling keras kepala, yang hadir dengan wajah kaku, akhirnya hanya bisa menunduk diam. Setelah acara selesai, Yuni duduk di samping Azam. Ia menatap cincin sederhana di jarinya, lalu menatap bayi kecil yang kini berada di pangkuannya. Dadanya penuh syukur. Dari seorang gadis miskin yang berangkat dengan hutang, kehilangan ibu dan adik, bahkan sempat tersesat tanpa arah, kini Allah mengangkatnya menjadi seorang istri dan ibu. Malamnya, setelah tamu pulang dan rumah kembali sepi, Yuni berdiri di halaman. Ia menengadah ke langit yang dipenuhi bintang. "Ya Allah, Engkau mengambil ibuku, Engkau mengambil adikku. Tapi Engkau juga memberi aku keluarga baru. Aku berjanji, aku akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya." Azam menghampirinya, berdiri di sampingnya, lalu menggenggam tangannya. "Mulai sekarang, kita jalani semua bersama. Susah dan senang, kita hadapi berdua." Yuni mengangguk pelan, menatap suaminya dengan senyum tipis. Malam itu menjadi saksi, dua hati yang berbeda dunia kini dipersatukan dalam ikatan suci. Hari-hari setelah akad terasa bagai mimpi indah bagi Yuni. Ia yang dulu berangkat dengan hati penuh resah, kini menemukan rumah tempat jiwanya tenang. Setiap pagi ia terbangun dengan suara tangis bayi kecil yang menuntut perhatian, dan ia menyambutnya dengan pelukan penuh kasih. Senyum bayi itu seakan menjadi jawaban atas segala luka yang pernah ia alami. Di sisi lain, Azam kini tampak berbeda. Pria yang dulu selalu terlihat dingin dan terjebak dalam bayang-bayang kehilangan istrinya, kini perlahan berubah. Kehadiran Yuni memberi warna baru. Ia sering terlihat pulang lebih awal dari pekerjaannya, hanya untuk melihat istrinya bercengkerama dengan anak kecil mereka. Senyuman yang dulu jarang muncul kini kembali menghiasi wajahnya. Ibu Azam pun merasa bersyukur.
Nak, kehadiranmu membawa berkah di rumah ini, ucapnya suatu sore sambil menatap Yuni yang sedang menggendong bayi. Rumah ini dulu begitu sepi, penuh kenangan duka. Sekarang, terasa hidup kembali. Namun jalan hidup tidak pernah benar-benar bebas dari cobaan. Masih ada beberapa kerabat yang menolak memberi restu. Mereka tidak hadir saat akad, tidak juga mengucapkan selamat. Yuni mengetahuinya, dan terkadang hatinya masih terasa perih. Tapi ia memilih untuk tidak menghiraukan. Baginya, cukup suaminya, ibu mertua, dan bayi kecil itu yang menerima dirinya dengan tulus. Di dalam hatinya ia berjanji, aku akan membalas kebaikan mereka dengan kesetiaan dan pengabdian. Aku tidak akan mengecewakan. Waktu berjalan. Yuni semakin mahir menjalani perannya sebagai seorang istri sekaligus ibu. Ia tidak lagi sekadar pengasuh, tapi benar-benar menjadi jiwa yang menyatukan keluarga. Azam merasa kehidupannya kini lengkap. Di setiap sujudnya ia berdoa agar Allah menjaga rumah tangganya dari fitnah dan iri hati. Pada suatu malam, Yuni duduk di teras rumah, menatap langit penuh bintang. Hatinya teringat pada masa lalu. Toko kecil tempat ia bekerja, wajah ibu yang kini hanya tinggal kenangan, adik yang pergi terlalu cepat. Air matanya jatuh, namun kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga rasa syukur. Azam duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Aku tahu luka itu tidak akan hilang, Yuni. Tapi mulai sekarang, jangan menanggungnya sendirian. Kita hadapi semuanya bersama. Kau bukan lagi gadis yang sendirian di negeri asing. Kau adalah istriku, belahan jiwaku. Yuni menoleh, menatap mata suaminya. Terima kasih Tuan, maaf suamiku. Terima kasih karena telah menerima aku apa adanya. Azam tersenyum hangat. Dan terima kasih karena kau telah menghidupkan kembali rumah ini dengan cintamu. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, Yuni benar-benar menyadari, semua rasa sakit, kehilangan, dan air mata yang dulu ia alami, ternyata hanyalah jalan panjang menuju takdir yang indah. Dari seorang gadis miskin yang berangkat dengan hutang, kini ia menjadi istri seorang pria terpandang, ibu dari seorang bayi yang kelak akan memanggilnya ibu, dan bagian dari keluarga yang menerimanya dengan tulus. Di hatinya ia berbisik, "Ya Allah, Engkau mengambil, tapi Engkau juga memberi. Engkau menguji, tapi juga menguatkan. Kini aku mengerti bahwa setiap luka yang Engkau beri selalu berujung pada pelukan yang menenangkan." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah Yuni kita belajar bahwa hidup adalah perjalanan penuh ujian. Kadang kita merasa hancur karena kehilangan, kadang kita merasa tak berdaya karena dihina, dan kadang kita merasa tak punya arah ketika dunia seakan menutup jalan. Namun jangan pernah lupa, di balik setiap ujian, Allah menyimpan rencana yang indah. Yuni hanyalah gadis sederhana. Ia tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, bahkan keluarga pun menolaknya. Ia hanya punya tekad, doa, dan kesabaran. Namun justru dengan itulah Allah mengangkat derajatnya. Dari seorang gadis miskin yang datang ke negeri asing dengan air mata, ia akhirnya menjadi istri dari seorang pria terpandang, ibu bagi seorang anak yang membutuhkan kasih sayang, serta bagian dari keluarga baru yang menerimanya dengan ikhlas. Hidup mengajarkan kita bahwa ukuran mulia bukan dari kekayaan, bukan dari darah keturunan, melainkan dari hati yang tulus dan sabar. Orang yang rendah hati dan ikhlas dalam menerima takdir akan Allah tinggikan di hadapan manusia. Sementara orang yang sombong dengan harta dan nasab bisa jadi justru merendahkan dirinya sendiri. Kita juga belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Yuni kehilangan ibunya, kehilangan adiknya, bahkan sempat kehilangan arah. Tetapi Allah menggantinya dengan keluarga baru, dengan suami yang mencintai, dengan mertua yang menerima, dan dengan anak kecil yang kini memanggilnya ibu. Itulah janji Allah, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka, jangan pernah menyerah dalam menjalani kehidupan. Meskipun jalan terasa gelap, yakinlah selalu ada cahaya yang Allah siapkan di ujungnya. Ketika manusia menolak, Allah tetap menerima. Ketika manusia menghina, Allah tetap memuliakan. Dan ketika manusia pergi, Allah akan mendatangkan orang-orang baru yang lebih tulus.
Untuk para pendengar yang budiman, mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat. Jangan sekali-kali meremehkan seseorang hanya karena latar belakangnya. Bisa jadi orang yang kita pandang rendah, justru diangkat tinggi derajatnya oleh Allah. Dan jangan pernah berhenti berbuat baik, sekecil apapun itu, karena kebaikan yang kita tabur suatu hari akan kembali kepada kita. Saudara, jika hari ini engkau sedang diuji, ingatlah Yuni. Jika hari ini engkau sedang merasa tidak berharga, ingatlah Yuni. Jika hari ini engkau merasa dunia menutup jalanmu, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan pintu lain yang lebih indah. Tugas kita hanya satu, sabar, ikhlas, dan tetap percaya pada janjinya. Sampai di sini, kita akhiri kisah Yuni dengan penuh haru. Semoga kisah ini menyentuh hati kita, memberi kekuatan, dan menambah keyakinan kita kepada takdir Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.